Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan pelajaran geografi. Pastinya dengan saya. Kalian sudah kenal saya juga. Nah, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran, mohon ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mas Hadi. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, saya cek kehadirannya. Barangkali ada dari teman kalian yang belum hadir, meskipun nanti terlambat juga nggak masalah ya, karena mungkin ada halangan di video. Jadi ada? Iya. Halo sob, selamat, sehat, Faisal, Desi, Dewi, Aisyah, Pia, Lani, Jasmine, Elsa, Maulidi. Ada yang belum hadir ya? Siapa? Oh iya, nanti sambil menunggu kita bisa mulai belajar lebih dahulu. Nah, baik, perhatikan untuk belajar hari ini seperti pada pertemuan sebelumnya ya, karena pada saat pertemuan kemarin ada pembahasan letak luas dan poros maritim dunia. Kemudian kita juga akan berlanjut ke materi selanjutnya. Nah, perhatikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan kunjung karya pada Gallery Work, tapi untuk hari ini kita berbeda lagi. Sebelumnya perhatikan dulu layar yang saya berikan kalian, perhatikan. Materi yang akan kita pelajari adalah perkembangan jalur transportasi laut dan perdagangan internasional di Indonesia. Ini yang nanti kita pelajari. Sebelumnya, saat kita pelajari tentang jalur laut dan perkembangan transportasi di Indonesia, apa yang akan kita bahas? Pastinya berkaitan dengan laut. Indonesia terbentuk dari negara ke kepulauan. Baik, arti dari kepulauan, apa sih arti dari kepulauan itu? Dan banyak, betul. Nah, banyak pulau artinya adalah Indonesia terbentuk bukan hanya dari satu pulau, tetapi terdiri dari ribuan pulau ya. Loh, kenapa? 5 pulau besar, tetapi ada pulau-pulau kecil yang ada di sekitar dari pulau-pulau besar itu. Nah, baik, coba kita lihat. Nah, di sini seperti yang pada pertemuan sebelumnya saya masih sama menggunakan itu. Masih ingat Google Earth? Apa itu Google Earth? Google Earth adalah Aisyah. Masih ingat? Google Earth adalah aplikasi ya kan? Google Earth itu apa? Nah, baik, kita main Google Earth lagi. Google Earth adalah suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk melihat bumi secara utuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mempermudah kita mencari dan melihat bentuk-bentuk yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan, itu adalah Google Earth. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pernah gunakan, dan hari ini kita gunakan lagi. Nah, saya menggunakan teknologi ya, jadi bukan main HP, tapi kita menggunakan mouse. Nah, perhatikan baik-baik. Kita coba, kita masuk ke Indonesia.
Nah, baik, perhatikan. Nah, kalian sudah mengenal ini, jadi aja bingung kalau ya. Nah, baik. Nah, ini Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Baik. Tetapi ada pulau-pulau kecilnya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas berkaitan dengan itu. Nah, untuk mengawali pelajaran ini, sebelumnya kita harus tahu yang akan kita bahas. Perhatikan baik-baik. Nah, ini Indonesia. Ini Indonesia. Saya kecilkan lagi. Nah, perhatikan. Indonesia terletak di garis katulis. Itu artinya kita berada di tengah-tengahnya. Ya. Seperti yang pembahasan tadi, kita akan bahas tentang jalur transportasi laut atau perkembangan transportasi laut yang ada di Indonesia. Baik, nah ini Indonesia memiliki banyak lautan. Kita diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia, betul, dan Samudra Pasifik, betul. Kemudian kita diapit oleh 2 benua. Ada yang bisa jawab? Tunjuk jari. Benua Asia, baik. Yang kedua Australia. Itu artinya kita ada di tengah-tengah. Nah, kenapa kita bahas itu? Karena kita akan bahas tentang lautannya. Di samping itu, kita dengan kondisi seperti ini diuntungkan. Loh, diuntungkan kenapa? Nah, diuntungkannya adalah saat negara-negara lain akan berpindah tempat tanpa menggunakan pesawat. Pada zaman dulu kan nggak ada pesawat, kapal saja masih sederhana. Kalau sekarang menggunakan kapal yang dengan teknologi mewah, kalau zaman dulu masih menggunakan layar. Nah, namanya kapal saya lupa ya, tapi Indonesia punya yang sekarang masih kita gunakan untuk pelayaran dunia, yaitu lebih tepatnya dipegang oleh Kapolri. Lanjut. Nah, ini merupakan Google Earth yang berkaitan dengan akan membantu kita mempelajari jalur transportasi laut, kemudian perkembangan perdagangan internasional, kemudian nanti juga kita akan bahas permasalahan apa yang akan kita hadapi untuk membahas hal ini. Sampai sini pertanyaan? Menarik ya? Menarik ya, daripada kita menggunakan peta, ya nggak? Peta yang gulung-gulung itu kan, nah kita bisa menggunakan teknologi ini. Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih jelas dan kalian lebih tertarik. Dari kalian SD sampai SMTA sekarang pasti menggunakan teknologi yang masih sederhana. Sekarang kita dikenalkan dengan teknologi yang lebih baik dan lebih nyata. Terus, apakah kita bisa melihat lebih jelas? Bisa. Cukup ketik 2 kali. Nah, kalian mau ambil apa? Mau lihat jalur apa? Nah, di sini ada semuanya. Nah, kalian tinggal dibesarkan sebagaimana besarnya. Nanti ketemu rumah kalian juga di mana. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan teknologi Google Earth. Karena dalam Google Earth itu sudah jelas dan terkoneksi dengan internet. Nah, internet ini dihubungkan kemana? Dengan satelit. Nanti di kelas 12 kalian akan belajar tentang SIG yang kaitannya dengan pembuatan peta digital. Nah, kalian nggak lagi menggunakan peta coret-coret, udah nggak musim, tetapi kita menggunakan peta digital. Ini peta digital, tidak menggunakan gambar, tapi menggunakan aplikasi. Kalau saya pertanyaan, sebelum kita lanjutkan ke masuk ke pembelajaran. Lanjut, baik. Kita kembali menggunakan PowerPoint. Ini materinya, perhatikan baik-baik. Nah, ini sudah. Kemudian kalian juga sudah paham berkaitan dengan Google Earth.
Ini tadi yang saya tanyakan, masih ingat nggak sih tentang Google Earth? Ternyata kalian masih ingat dengan pelajaran yang lalu. Kemudian pada hari ini, nah, indikator dan tujuan belajaran. Seperti biasa, saya menjelaskan apa sih yang akan kita lakukan, tujuannya apa kita pelajari ini. Artinya dalam pembelajaran akan punya tujuan supaya kalian masuk ke sekolah dan pulang itu membawa apa? Berangkat sekolah, pulang membawa ilmu. Iya, nggak bawa pacar kan? Ya, pulang bawa pacar nanti diwarai itu lucu gue ya nggak? Nah, baik lanjut. Iya kan? Baik lanjut. Nah, ini indikatornya sekarang. Apa yang akan kita belajar nanti? Nah, menjelaskan perkembangan jalur transportasi laut. Ya, silakan masuk. Nah, baik. Menjelaskan perkembangan jalur transportasi laut Indonesia. Yang kedua, menjelaskan jalur perdagangan internasional di Indonesia. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Yaitu di sini yang akan kita lakukan adalah nantinya kalian akan bisa menjelaskan. Nah, lanjut ke tujuan belajar. Tujuan belajar di sini dapat menjelaskan perkembangan jalur transportasi laut Indonesia dengan benar. Ya, kadang kita meraba-raba, oh ya jalur transportasi laut itu seperti apa? Kita bisa meraba-raba. Tapi di sini dengan mengamati dan pelajari pembelajaran seperti tadi, kita nanti akan bisa menjelaskan dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan jalur perdagangan internasional dengan benar artinya. Selanjutnya dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada jalur transportasi laut dan perdagangan internasional bagi Indonesia dengan benar. Nah, perhatikan. Nantinya di sini dalam transportasi laut akan ada permasalahan. Nah, permasalahan ini nanti akan kita bahas bersama di kelompok yang sudah kita buat seperti yang kemarin. Dapat menemukan solusi permasalahan yang terjadi pada jalur transportasi laut dan perdagangan internasional bagi Indonesia dengan benar. Baik, yang terakhir dapat menyusun laporan permasalahan yang terjadi pada jalur transportasi laut dan perdagangan internasional bagi Indonesia dengan benar. Ini tujuannya. Jadi bukan semata-mata kita pelajari jalur lautnya, tapi hanya mau positifnya saja. Melainkan dalam perkembangan, contohnya perkembangan kalian dari kecil sampai dengan dewasa, punya masalah nggak? Bisa menyelesaikan nggak? Pernah punya masalah? Pernah. Bisa diselesaikan nggak? Oh enggak, sih enggak masalah sih. Nah, dan di sini pastinya permasalahan ini ada awal mulanya. Dan mungkin dalam hidup kalian itu nggak punya masalah, ya. Diibaratkan hidup kalian sama seperti pembelajaran. Nah, pembelajaran itu bukan hanya belajar tentang positifnya saja, melainkan negatifnya juga ada. Nah, di sini negatifnya nanti kita pecahkan bersama. Dari tujuan belajar karakternya cukup ya? Baik. Lanjut. Cakupan materi perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia, jalur perdagangan internasional di Indonesia. Itu cakupan materinya. Lanjut. Nah, uraian kegiatan yang pertama model pembelajaran. Seperti yang kemarin, model pembelajaran masih menggunakan PBL. PBL itu apa? Artinya pembelajaran kita berusaha mengangkat permasalahan, merumuskan masalah, kemudian apa? Berdiskusi, mencari data,
dan digunakan untuk menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Permasalahan. Itu PPL, yaitu problem atau pembelajaran berbasis masalah. Karena dengan masalah kalian dituntut untuk aktif. Aktifnya apa? Aktif menyelesaikan. Jangan ya, kalau ada masalah itu diselesaikan, bukan malah lari dia, iya lari kan seperti itu. Nah itu ibaratnya seperti itu. Nah, karena hidup ini penuh masalah dan harus bisa diselesaikan. Iya. Kemudian metode belajar adalah diskusi kelompok dan kunjung karya. Nanti kita buat kelompok, kemudian ada kunjung karya. Nah kunjung karya ini apa? Nah kunjung karya ini tidak seperti yang pertemuan sebelumnya kita tempel, itu karyanya masih ada. Nah kunjung karya itu apa? Dalam setiap kelompok nanti kita berusaha untuk memecahkan masalah. Nah masalahnya dari mana? Masalahnya ada di pelajaran. Nah masalah ini nanti kita selesaikan dalam setiap kelompok. Setelah permasalahan itu selesai, kita seperti biasa membuat hasil karya. Hasil karyanya seperti apa? Tergantung kreativitas kalian seperti apa. Hanya saja kita menggunakan karya yang sederhana. Nah, nanti setelah kita bahas, kemudian kita jadikan karya, nanti tidak seperti tempel, tapi kalian nanti ada pertukaran kelompok. Pertukaran kelompok ini tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama menjelaskan hasil karya ke teman kalian, itu yang pertama. Yang kedua, pertukaran kelompok ini nantinya tidak dalam waktu yang panjang, melainkan dalam waktu yang sedikit kita bisa memperoleh informasi semuanya. Berbeda dengan diskusi yang konvensional. Jadi kelompok kalian maju satu di depan membacakan. Nah, nanti teman yang lain mendengarkan. Belum tentu teman yang lain mendengarkan. Tapi kalau seperti ini, dalam satu waktu kita berputar. Berputar untuk apa? Berputar untuk menyajikan hasil karya. Habis ini pertanyaan dari metode pembelajaran, diskusi kelompok, dan kunjung karya. Jadi kami ya, nanti kalau saat proses pembelajaran berlangsung, ternyata kalian belum jelas, kalian bisa ditanyakan. Lanjut. Ini sudah. Nah ini berkelompok, sebelum kelompok perhatikan baik-baik. Sebelum berkelompok, nah perhatikan. Kelompok sudah saya tentukan. Kalau kemarin 5, sekarang 3. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kalian lebih bisa bekerja sama. Kalau kemarin sudah sukses dengan sedikit kelompok, 3 anggota, sekarang kita menggunakan 5 anggota setiap kelompok. Baik. Tujuannya apa? Supaya 5 teman kalian kerjasama dan hasilnya bisa maksimal. Bukannya kemarin tidak baik, tetapi dengan bersama-sama jumlah lebih banyak, tujuannya adalah menghasilkan karya yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa dipahami? Sebelumnya peralatan tulis di bawah. Nah sebelum kelompok silahkan keluarkan alat tulis untuk melengkapi pemberian materi. Nah, karena setelah ini akan kita buat kelompok dan materi yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan baik-baik. Sambil mengeluarkan buku dan alat tulis, nah, materinya seperti biasa kita menggunakan modul. Nah, modul ini nanti kita bahas atau kita diskusikan dengan kawan sekelompok kalian. Dia akan membuat kita menggunakan video pembelajaran yang kaitannya materi dan masalah yang akan kita bahas. Nah, di sini ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, kelompok saya buat heterogen, yaitu dari masing-masing kelompok kalian memiliki unsur-unsur yang berbeda. Jadi tidak semata-mata kalian kelompokkan yang semuanya dekat, tidak. Yang laki-laki semua tidak.
yang perempuan semua tidak, tetapi di dalamnya ada beberapa teman kalian yang kita sebut dengan heterogen, kemampuan masing-masing dan memiliki keistimewaan yang masing-masing. Bisa dipahami? Bisa? Nah, baik. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang ada di layar. Yang pertama, Ilmi, Elsa, Santoso, Vicky, sama Winda itu menjadi kelompok pertama. Kemudian Kirana, Aisyah, Desi, Nanang, dan Raihan itu kelompok kedua. Kemudian Lani, Jesslyn, Faisal, Fiat, dan Habib itu kelompok ketiga. Bisa dipahami? Baik. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk meja barangkali bisa silakan diatur dan dipepetkan lebih mudah gitu ya. Nah, ya. Ini dilebih saja, dilebih dulu. Nah, ini geser ke sana. Ya, nah, ini kelompok seperti itu. Jadi mejanya lebih luas untuk berkelompok karena jumlahnya banyak. Oh iya. Nah, baik, silakan berkelompok. Nah, ini silakan ke sana, ya. Oh, ini sudah sampai dulu. Nggak apa-apa. Itu bukan listrik, itu internet. Nggak apa-apa ya. Ini masih di sini. Mau pakai jaket boleh? Ya. Ini tolong sama digeser dulu. Ya, 5 ya. Cukup ya? Nah, itu kan enak. Nah, baik, perhatikan. Ya. Sembilan. Ya. Ya, pertama 1, 2, 3, 4, 5. Ya ya, nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, karena ini kegiatan inti, kalau tadi itu yang pertama adalah supaya kalian paham pembelajaran ini. Nah, sebelumnya saya berikan kalian modul. Nah, modul ini sebagai acuan untuk pelajari materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, masing-masing berikan kelompok satu untuk penjelasan dari video pembelajaran itu. Nah, baik, sebelumnya silakan kalian lihat materi pembelajaran yang ada di layar. Nah, simak video berikut, yaitu berkaitan dengan alur transportasi laut dan perdagangan internasional. Jangan kaget ya, kita menggunakan soal tidak seperti yang lalu. Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas perkembangan jalur laut di Indonesia. Perkembangan jalur laut di Indonesia tepatnya yang strategis di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan laut di Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Keberhasilan perdagangan ini berdasarkan erat dengan perkembangan jalur transportasi. Dan pada perkembangan ini akan kita bagi menjadi 3 masa, yaitu masa kerajaan, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Yang pertama adalah masa kerajaan. Dari catatan sejarah bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara banyak melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain,
seperti Cina, India, Arab, bahkan Eropa. Kemudian Indonesia yang sejak masa lalu menjadi daerah persinggahan kapal-kapal dagang asal berbagai wilayah turut berkembang dan menjadi pusat-pusat perdagangan, khususnya kawasan Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 hingga sebelum Masehi menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Selanjutnya, selain Kerajaan Sriwijaya, dunia kemaritiman Indonesia kembali berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana masa kemasannya yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang didukung oleh Patih Gajah melalui Sumpah Palapa yang ingin menyatukan wilayah Nusantara. Kemudian selanjutnya adalah masa kolonial. Pada masa kolonial, kemaritiman Nusantara mengalami kemunduran karena jalur-jalur perdagangan dikuasai oleh asing. Yang pertama adalah kolonialisme Belanda. Maksudnya kongsi dagang perusahaan India Timur atau VOC yang menguasai jalur perdagangan dan sumber daya di Indonesia. Hal ini menyebabkan kemaritiman mengalami kemunduran karena dikuasai oleh Belanda. Dan pada masa penjajahan kolonialisme Jepang banyak menyita kapal penting Indonesia yang bernama KPM dan menyebabkan jarang dilaluinya kapal perdagangan internasional di wilayah laut Indonesia sehingga mengalami kemunduran. Kemudian pada masa kemerdekaan, di masa kemerdekaan kita bagi lagi menjadi tiga, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama masa Orde Lama, ditandai dengan penataan kembali maritim, pembentukan deklarasi Juanda yang berisi tentang hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritim, melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda dengan mengubah dan mengelola perusahaan yang menjadi milik Indonesia. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, peralihan ke pembangunan darat menekankan adanya stabilitas ekonomi dan politik. Pada masa ini terjadi kemunduran maritim, dikatakan pembangunan lebih fokus pada pembangunan transportasi darat bukan lagi maritim. Selanjutnya, pada masa reformasi ditandai adanya peningkatan maritim, deklarasi Bunaken, Departemen Eksplorasi Laut, deklarasi maritim Seruan Sunda Kelapa, konferensi laut dunia oleh PBB, dan visi poros maritim dunia. Seiring perkembangan teknologi pelayaran dan navigasi, pola jalur transportasi dan perdagangan internasional mengalami banyak penambahan jalur. Berikut adalah peta jalur lalu lintas maritim modern, yang mana Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, di mana sebagai jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kemudian kita akan mengenal istilah alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan secara damai dan normal. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia di bagian selatan Indonesia dan Samudra Pasifik di bagian timur laut Indonesia. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintasi dari utara ke selatan atau sebaliknya harus melalui ALKI. Jadi ALKI adalah jalur untuk kapal dan pesawat ketika dari utara ingin ke selatan atau juga sebaliknya. Berikut adalah peta ALKI. Yang pertama ada ALKI 1 pada lingkaran merah, yaitu melintasi Laut Cina Selatan, Selat Kalimantan, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Kemudian ada ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Dan selanjutnya ada ALKI 3, yaitu ada 3A, B, dan C yang melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, dan Samudra Hindia. Keberadaan ALKI menunjukkan Indonesia sebagai negara yang strategis, sehingga memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi karena berada di jalur perdagangan internasional. Namun kenyataannya, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak menjadi pilihan kapal-kapal dagang internasional untuk sekedar bersandar suatu berlayar melalui wilayah Indonesia. Kapal-kapal dagang lebih memilih bersandar di pelabuhan milik Singapura. Tugas pemerintah agar dapat mengoptimalkan peranan pelabuhan yang representatif dan berstandar internasional, sehingga dapat menjadi pilihan alternatif bahkan menjadi pilihan utama kapal-kapal dagang internasional yang melalui wilayah perairan Indonesia. Kemudian ada istilah tol laut. Pembangunan tol laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas serta menurunkan kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang. Kemudian ada pun manfaat tol laut utama adalah untuk menurunkan harga di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah perbatasan.
Adapun manfaat tol laut, yang pertama, memeratakan ketersediaan komoditas atau barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, berkurangnya fluktuasi harga antar waktu dan mengurangi disparitas harga serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah. Kemudian, meningkatnya investasi di daerah khususnya untuk meningkatkan nilai tambah sebagai muatan balik. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian, meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dan selanjutnya, mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Sekian, terima kasih dari Glory Geografi. Nah, perhatikan, ini merupakan materi untuk pelajaran hari ini. Nah, apa judulnya? Perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia. Baik, di modul sudah ada semua. Nah, tadi sepintas kita belajar itu di dalamnya ada beberapa permasalahan. Nah, tetapi permasalahan itu sudah dijelaskan dan dijawab. Nah, sedangkan kita itu tidak mencari permasalahan yang ada di materi, tetapi lebih tepatnya di kehidupan sehari-hari atau yang ada di lingkungan kita. Nah, di sini setiap kelompok nanti akan kita beri satu permasalahan yang berbeda. Nah, di sini nanti kita bisa membahas dan berdiskusi dalam kaitannya permasalahan-permasalahan dalam menghadapi perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional? Contoh, handphone kalian datang dari mana? Dari mana? Oh, Cina. Baik. Kok bisa masuk Indonesia? Lewatnya mana? Pesawat. Biayanya mahal. Terus pakainya apa? Jalur laut. Nah, itu permasalahannya yang pertama. Dalam perdagangan internasional pasti menemukan permasalahan. Ya deh, ya, iya, kamu nangis deh. Oh enggak. Nah, nantinya permasalahan ini akan kita bahas dalam kelompok yang sudah kita bentuk. Sebelumnya, perhatikan baik-baik. Dalam perdagangan internasional ada 3 permasalahan yang dapat kita angkat. Yang pertama berkaitan dengan lingkungan, yang kedua berkaitan dengan teknologi, yang ketiga berkaitan dengan kejahatan. Nah, 3 ini yang akan kita bahas. Yang pertama lingkungan sebagai tempat tinggal kita. Yang kedua teknologi, mau tidak mau ketika ada perdagangan internasional kita harus bersaing berkaitan dengan teknologi. Yang ketiga kaitannya dengan kejahatan internasional. Bisa mencontohkan kejahatan internasional berkaitan dengan jalur transportasi dan perdagangan. Ya, tunjuk jari. Perdagangan ilegal, betul. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya perhatikan lagi pada video pelajaran ini masalah. Yang nantinya masalah ini saya buat random, dalam artian random. Kau belum dulu dapat A, kau belum dulu dapat B, kau belum dulu dapat C. Jadi tidak ada pilih kasih. Ketika itu diberikan kalian, itu harus diselesaikan. Jadi tidak ada saya itu saja Pak, jangan. Karena kita nantinya akan peroleh informasi yang sama. Bisa diulangi? Nah, baik, perhatikan lagi ke video berkaitan dengan permasalahan. Sebelumnya saya berikan KPD, kalian perhatikan dulu yang video pelajaran berikut. Yang pertama kali lagi ledakan buatan bahan bakar dan oli akibatnya air laut hitam dan tercemar. Nah, itu pasir laut pun menjadi bau dan membuat wisatawan yang datang memilih kembali pulang. Agar limbah tak menyebar ke tengah laut, petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu nelayan melakukan penyemprotan anti zat kimia di sepanjang lautan tercemar limbah. Hingga kini petugas masih berupaya memperbaiki kebocoran yang diduga berasal dari mesin dan tank penyimpanan bahan bakar. Baik, yang pertama berkaitan dengan apa? Pencemaran. Nah, pencemaran dampaknya kemana?
pencemaran dampaknya kemana? Sebelum ke manusia, ya Jen? Betul, ke lingkungan, itu yang pertama ya. Perhatikan, ada permasalahan yang kedua. Pelabuhan Tanjung Priok menyambut kedatangan kapal putri Mas terbesar yang pernah bersandar di pelabuhan Indonesia. Kapal raksasa ini semangkas biaya perjalanan darat ke Indonesia sebanyak 20%. Kini kapal kargo terbesar CNA CGM Otelo akan segera berlayar kembali menuju Los Angeles. Operasi kapal CNA CGM Otelo berbendera Prancis di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi momentum awal pelabuhan hub atau transshipment port di Indonesia. Kapal Otelo memiliki panjang 334 meter dan bisa mengangkut 8.500 peti kemas ukuran standar atau TEUs. Kehadiran kapal ini membuat barang ekspor dari seluruh wilayah Indonesia bisa dibawa ke kapal pengumpan domestik ke Tanjung Priok. Dari pelabuhan Jakarta Utara ini, barang bisa didistribusikan langsung ke pasar Amerika Serikat atau negara lain. Logistik barang ekspor dari Indonesia pun bisa lebih pelan karena tidak bersedia ke pelabuhan transshipment lain seperti Singapura. Kita berkomitmen dengan Kementerian BUMN untuk melakukan konsolidasi barang dari seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia. Sekarang ini baru terbatas dari Sumatera Selatan, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah mampu. Tapi yang akan datang provinsi lain akan kita lakukan konsolidasi. Sekarang memang belum maksimal, tapi insya Allah kita inginkan Priok menjadi base utama dari CML TGS. CNA CGM Otelo adalah satu dari 17 unit kapal peti kemas yang akan ditempuh oleh Japanese Express atau JX dari perusahaan kapal milik Otelo CNA CGM. Today is the CNA CGM Otelo, which is the largest vessel in the port of Jakarta, 8,238 TEUs. It will link Jakarta to the port of Los Angeles on a direct basis, and hopefully it will help and assist Indonesia to export more to the US. Pada Senin 24 April, kapal kontainer CNA CGM Otelo akan memulai pelayaran perdananya dan Nah, ini yang kedua berkaitan dengan kapal itu alat transportasi. Tapi di sini terbesar. Apa kita punya? Tidak. Terus punya siapa? Negara luar. Terus apa masalahnya untuk kita? Nah, nanti kita bahas bersama. Ini yang kedua. Kami nanti kelompok siapa yang dapat harus bisa menjawab masalah itu, ya. Selanjutnya yang ketiga, Pengangkutan barang melalui perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau berhasil digagalkan tim reaksi cepat Armada Barat WFKF Lantamal 4 Tanjung Pinang. Kapal motor Salwa Ivana 1 membuat ratusan karung biru coklat, 13 ton panci Cina, berbagai peralatan elektronik dan keramik buatan Cina. Selain tidak dilengkapi surat-surat, kapal berlayar tanpa menghidupkan alat navigasi untuk mengulangi tugas. Tujuannya agar menghindari pajak bea masuk. Nahkoda kapal berinisial F dan 2 ABK pun diamankan dan diperiksa intensif di markas Lantamal 4 Tanjung Pinang guna mengungkap pemilik barang dan juga kapal. ya. Kembali ke kelompoknya masing-masing, fokus ke kelompok masing-masing yang dilakukan di sini. Nah, itu ada 3 permasalahan yang ada, yang mewakili dari lingkungan sudah ada, kemudian dari teknologi juga sudah ada, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kejahatan internasional. Karena ini terdapat masalah. Dan masalah ini harus bagaimana? Yang pertama adalah dicari penyebabnya, dijelaskan apa yang ada di dalamnya, dan kita bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini KPD, perhatikan ada 3 KPD yang di dalamnya ada permasalahan yang berbeda. Jadi kalian nggak bisa paksa itu saja, jangan. Ya, yang terpenting dari permasalahan ini kita berusaha untuk selesaikan. Ya, silakan. 2, 3. Nah, silakan dibuka. Oh, takut ya? Apa? Ngantuk. Oh, ngantuk terus kata. Baik, nggak masalah. Nanti diskusi
nggak ngantuk lagi. Nanti kan baik-baik. Nah, itu adalah LKPD, lembaga kerja peserta didik yang di dalamnya ada pertanyaan, ada foto yang mewakili dari masing-masing permasalahan yang ada di video itu, dan kita nanti berdiskusi. Nah, apa yang didiskusikan? Yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini artinya adalah apa sih yang ada di dalam LKPD itu. Sedangkan tadi kalian sudah melihat video kaitannya permasalahan yang ada dalam perdagangan internasional. Positifnya banyak, hanya saja negatifnya juga ada. Nah, karena berkaitan dengan pelajaran ini menyelesaikan masalah, kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, sebelum kita berdiskusi, ada pertanyaan? Silakan ditanyakan untuk yang belum jelas kaitannya lembaga kerja peserta didik. Jadi pahami? Nah, baik. Nah, perhatikan, silahkan berdiskusi. Saya beri waktu 15 menit untuk merumuskan masalah dulu, mencari data. Oh ya, jangan lupa, untuk memperoleh data kalian bisa menggunakan internet. Kebetulan sekolah kita punya WiFi yang bisa mendukung pembelajaran kaitannya dengan pencarian data atau pencarian informasi yang ada di internet. Silakan didiskusikan. Ditukar aja untuk yang mengerjakan tadi yang kelompok itu nanti ditukar saja. Dengan nanti settingannya adalah pemberiannya kan dia boleh menyelamatkan dia itu kelompok A bisa mana saja, tapi kan kita sudah setting. Dengan ini nanti ditukar ya. Jika silahkan ditukar untuk yang mengerjakan itu, tapi kan kita fokus diskusi dulu. Sebenarnya nanti saat tidak dilakukan. Ya. Silahkan dibaca dulu, ya, dibaca kemudian diskusi bersama teman. Untuk itu nama boleh diisi di lembar awal, yang lembar awal silahkan nama kelompoknya diisi dulu. Iya. Untuk yang kedua karena masalahnya kalian berbeda kan ya, yang dikerjakan berbeda, nanti bisa tukar dengan lembar yang kedua. Yang pertama silahkan diisi dulu untuk penilaian.
waktunya kita bisa menjelaskan semua ya. Nah, penjelasan dari mana penjelasan ini kemarin saya sudah yang tiga saja waktunya yang mewakili kan emisi plasma kaca berkaitan dengan bangsa karya yang ada ini bahaya lama nanti sampaikan sama dunia dan bagaimana kita mengatasinya emisi ini juga jelas jadi yang menjadi ini bagaimana nah ini nanti di kelas 10 tadi kamu ada yang ya, untuk kelompok ini silakan nanti disiapkan untuk pertemuan selanjutnya sebelum kita akhiri pindah ke kelompok lain dan silakan diskusikan untuk pengumpulan yang ada. Untuk kelompok kedua ini kita sudah di sini kamu dapat yang sarana transportasi asing serta ketergantungan pada teknologi. Nah, nanti yang tugas untuk menyampaikan mempresentasikan dari Tambaga, Politi, Elsa, Politi. Nah, pokoknya nanti disiapkan teman karena kan nanti mungkin itu sama beda ke kelompok yang lain. Jadi yang dari perwakilan juga salah satu menyampaikan teman dan saat ini nanti kan kita tahu. Nah, yang saya lihat benar dan benar kan sudah dijawab ya. Ini utama masalahnya, apakah utama masalah adalah di sini ada apa? Sebenarnya masalah ini apa? Itu sebenarnya mudah ya. Ini sudah terjawab dan katanya sudah pada kapan kemudian nanti siap dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya, bukan pertemuan ini karena nanti kita bahas dan kita presentasikan dengan hasil karya ya, seperti yang pertemuan sebelumnya hanya saja caranya yang berbeda. Itu diskusikan dengan pendapat kalian. Nah, di sini diskusikan sudah psikoteknologi, transfer teknologi, berapa faktor yang dapat menyebabkan ketergantungan. Ya, kalian yang tadinya mainnya laptop, sekarang mainnya HP aja. Tahu nggak? Tahu, masih bisa main nggak? Tahu diri nggak? Nggak tahu kan? Mainnya main aja. Apa namanya? Ya, gitu. Apa namanya? Dan kotak-kotak belajar kotak-kotak. Masih mainan nggak? Enggak, mainannya apa ya? Nah, itu tergantung teknologi. Ini kalian sudah bisa menjawabnya. Disiapkan, kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya nanti semua tulisan ini dituangkan kepada kalian. Saya harap baik Santoso, Kaisa, sama Monisi bisa menjelaskan ke teman yang pendatang, ya, karena nanti ketemu itu ya. Nah, baik. Untuk kelompok 3, kelompok 2 saya anggap sudah bisa dan kata juga sudah baik. Kemudian nanti tinggal menyusun hasil karya di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oh, dingin. Jesse, Dewi Ayu, Aisyah, Nanang, Rehan, oh iya, Kirana. Bukan ini tapi Kirana.
Permasalahannya adalah ini gambar apa? Penyelundupan barang ilegal. Jadi rumusan masalah ya. Jadi dalam perdagangan internasional pasti ada tindak kejahatan. Paling mudah yang ditemukan adalah penyelundupan barang ilegal. Ini apa benar menyebabkan banyak terjadi kejahatan di dalamnya? Ya jelas. Apalagi kita negara kepulauan. Kepulauan ini pastinya ada jalur-jalur yang tidak dapat kita awasi. Ekonomi yang melibatkan BCA. Ini yang pertama. Ini jangan jadi begini, nanti di pertemuan kedua kita lihat sudah pas. Pertemuan kedua nanti mungkin Sesi sama Irana pindah kelompok lain, atau Aisyah pindah kelompok lain. Jadi yang tinggal itu nanti bisa menjelaskan ke teman. Anang mungkin, Rehan mungkin, Sesi mungkin ya. Jadi materi ini dipelajari, baca juga boleh karena kan nanti ada karyanya di sini ya kan. Kalau Dewi saya jelas percaya Dewi bisa, kan aktif di pramuka ya Dewi ya. Atau kelompok ini Dewi boleh, tapi yang pasti bisa mewakili kelompok kalian dan nanti pada pertemuan selanjutnya semua yang ada di sini dijadikan data. Datanya untuk apa? Datanya untuk menyusun hasil karya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah itulah pada pertemuan selanjutnya. Kemudian dari hasil semuanya ini nantinya hasil karyanya adalah hasil dari imajinasi kalian atau kreativitas kalian. Saya tidak akan memberikan silahkan bentuknya seperti ini, tidak. Tapi yang terpenting hasil itu bisa dinikmati bersama dan bisa menjelaskan ke teman yang lainnya dalam kaitannya pembelajaran pada hari ini yang nantinya besok atau lusa yang akan kita bagikan ke teman kalian. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, baik, silahkan diskusikan kembali, kumpulkan apa yang harus dituangkan ke produk karya kalian sebelum nanti kita akhiri untuk hari ini. Ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Sudah, nah data sudah ada, kemudian semua permasalahan juga sudah ada solusinya. Baik, untuk waktu diskusi selesai, perhatikan baik-baik. Pada kegiatan selanjutnya adalah data itu nanti disusun di rumah, tapi sebelumnya kita akhiri dulu diskusi hari ini. Silahkan dimasukkan kembali, dirapikan sedikit kembali, tapi sebelumnya saya sampaikan lagi. Dari semua masalah itu, dan saya lihat semua rumusan masalah, kemudian identifikasi masalah sampai dengan solusi itu sudah ada. Tinggal kalian nanti permasalahan itu dan data yang kalian peroleh nanti dituangkan di hasil karya pada pertemuan selanjutnya. Tidak untuk hari ini karena waktunya tidak cukup ketika kita harus menyusun karya pada hari ini. Nah, sebelum saya ini berkaitan dengan diskusi, ada pertanyaan? Tidak? Nah, baik. Kesimpulan pada hari ini, apa yang kita pelajari sebenarnya? Apa yang kita pelajari? Berusaha untuk menyelesaikan masalah. Baik, dalam penyelesaian masalah itu kalian dituntut untuk bagaimana sih mencari solusinya, bukan malah lari, tapi harus diselesaikan dengan cara yang baik dan untuk kepentingan bersama. Kerjasama atau diskusi ini tujuannya adalah untuk menyatukan pikiran kalian, menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau ada masalah jangan ditinggalkan, tapi minimal ada orang lain yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan kalian. Nah, baik, sebelum saya akhiri, perhatikan baik-baik untuk diskusi ini hari ini selesai. Kemudian saya kasih tugas untuk kalian untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hasil karya kita buat pamflet hampir sama seperti pertemuan yang lalu, hanya saja caranya berbeda. Yang harus kalian siapkan di rumah, ya, satu kertas
yang warna-warni Arturo ya, kertas Arturo sesuai dengan kelompok kalian masing-masing dengan 2 warna berbeda. Kemudian yang kedua spidol warna ya. Kemudian yang ketiga lem dan gunting. Gitu ya. Dan itu nanti semuanya dibawa pada pertemuan selanjutnya. Nah, terus diapakan? Nanti semuanya disiapkan dulu. Pada pertemuan selanjutnya kita susun hasil karya dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil karya kalian kepada teman yang lainnya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, baik. Terima kasih untuk hari ini. Tapi sebelumnya semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, dan positifnya dalam pelajaran hari ini adalah kita berusaha untuk memecahkan masalah. Nah, pemecahan masalah ini bukan hanya pada pelajaran, tapi pada kehidupan kita pun pastinya memiliki masalah. Nah, di sini kita dituntut untuk menyelesaikan masalah itu. Dan biasanya masalah itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, kita yang salah, kita juga yang harus menyelesaikan. Baik, sebelum kita akhiri, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing tanpa harus merubah meja. Silahkan duduk yang rapi dulu, karena nanti kita akan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing tanpa harus berubah. Yang penting rapi saja, karena pertemuan selanjutnya juga menggunakan meja seperti ini tanpa harus merapikan. Ya, silahkan dirapikan dulu. Ya, boleh seperti itu. Baik, sebelumnya ini silahkan alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Saya berikan waktu kepada ketua kelas untuk menutup dan doa untuk pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas. Siap, gerak, mulai. Bismillah.